Shalom pemirsa, inilah acara Zona Mujizat. Seperti biasa di acara ini banyak mujizat yang akan kita perbincangkan. Nah, siapakah tamu saya hari ini? Inilah. Shalom Bu Nike, terima kasih sudah mau datang di acara Zona Mujizat. Bu Nike ini mujizatnya ya luar biasa, saudara. Pokoknya yang di sini pasti dapat mujizat. Tapi sebelum dapat mujizat, diproses luar biasa juga ya Bu Nike. Nah Bu Nike ini dulu itu sebelum kok sampai terlilit hutang ini ceritanya gimana Bu Nike? Itu waktu itu 7 tahun yang lalu kayaknya saya pinjam bank untuk penambahan modal usaha karena toko kelontong saya rame. Setiap hari tambah lagi saya membutuhkan tambahan modal. Setelah itu saya masih bisa membayar. Akhirnya saya pinjam ke bank itu sekitar 200 juta. Saya bisa membayar sampai berjalan 2 tahun. Ternyata uang itu tidak juga saya pakai untuk modal aja. Saya ada bangun rumah sedikit untuk menambah tembok lah gitu. Ternyata itu yang menghambat pekerjaan saya. Berarti mungkin manajemen saya perhitungan saya yang kurang tepat ya. Jadi sehingga saya dikejar-kejar oleh bank. Jadi utangnya itu berjalan sudah 2 tahun lancar. Ya. Tiba-tiba tahun ketiga itu macet total. Yang mungkin itu benar ya, manajemennya hati-hati ya saudara. Manajemen itu harus teliti ya Bu Nike ya, sudah terbukti. Nah terus gimana? Terus didatangi debt collector dan itu Bu Nike terus ngapain gitu loh? Aduh, itu masa-masa yang sangat saya nggak bisa lemes ya, adanya lemes, deg-degan. Tapi ya jani ya kepingin bayar tapi nggak ada yang harus saya bayarkan. Saya mau jual aset tidak akan secepat itu. Padahal waktu ini sudah mendesak sekali. Lalu tiba-tiba adakah bank ingin menyita gitu? Ada. Saya juga bingung. Hutang tinggal sedikit tapi semua rumah, semua aset hampir kena. Kalau disita kan berarti kerugiannya terlalu besar. Terus saya, wah ini gimana ya, cuman segini tok Tuhan, cuman segini. Tapi kan saya nggak boleh ngontengnya segitu, cumannya itu. Buktinya ya nggak bisa kan. Akhirnya larinya berdoa, Tuhan tolong. Berlutut dengan suami saya bareng-bareng minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni kecerobohan ini. Tuhan ampuni, Tuhan buka jalan, nggak ngerti Tuhan harus piye ini, harus apa. Apa memang rumah ini harus diserahkan Tuhan? Saya juga nanya gitu. Kalau memang harus ya udah Tuhan pasti ada pertolongan. Nah waktu itu tiba-tiba setelah berhari-hari itu Bu, saya dikasih waktu dari bank itu saya pergumulan terus sampai habis waktu nih. Tetap ibadah, tetap dengar firman, dikuatkan. Saya setel radio juga itu selalu itu. Nah, lalu dikasih waktu lagi sampai waktunya saya belum bisa ngasih lagi. Dikasih waktu lagi, pergumulan lagi, Tuhan tolong. Wis rasanya nggak tahu, saya nggak ada kekuatan. Akhirnya tiba-tiba di saat saya berdoa tengah malam terlintas nih wajah seseorang. Sebenarnya saya nggak pernah berharap dengan manusia, pokoknya saya ngomong berharapnya sama Tuhan. Tapi tiba-tiba terlintas wajah bapak ini. Saya besoknya itu kenalannya gitu ya? Kenalan tapi tidak terlalu dekat. Tapi tidak terlalu dekat. Tapi tidak itu muncul. Dekat. Tapi itu muncul. Yang muncul cuma satu itu. Padahal saya sudah kepikir apa mau minta tolong saudara, nggak mau. Saya ini itu semua saya nggak ada seperti itu. Pokoknya saya mau tujuannya minta tolong sama Tuhan. Tuhan. Andalan Tuhan.
Saya cerita ke teman-teman seiman juga, saya nggak mau. Saya takut tidak berkat, menjadi tidak berkat untuk mereka semua. Terus akhirnya saya kok terlintas seseorang ini yang tidak terlalu akrab, tapi waktu saya akhirnya datang ke rumah orang itu tersebut. Saya memberanikan diri sama suami. Saya rembuk suami saya juga bilang, kok ini? Ya gimana? Nah, pokoknya ini. Intinya agak mengagetkan dan tidak setuju. Gitu. Suami saya nggak setuju. Ini, saya pokoknya hatiku, pikiranku yang terlintas setiap saya doa ini. Akhirnya dengan suami saya ke sana memberanikan diri. Saya harus menunggu lama, tapi saya belajar sabar. Kan Tuhan harus mengajarkan saya sabar. Betul. Saya sabar, pokoknya saya nunggu. Tapi di dalam nunggu itu saya berdoa terus. Tuhan ketuk hatinya supaya menolong. Tuhan berkati supaya dia mau menolong saya. Akhirnya saya ketemu, saya ngomong. Dia terus akhirnya, kok iso? Cuman gitu aja. Oke. Besok temuin anak saya. Ini. Malam ini juga cerita ke anak saya. Besoknya sebelum saya nemuin anaknya sudah yang telepon saya. Wow, itu kalau bukan Tuhan ya. Lalu saya dan anaknya bersama-sama ke bank tersebut melunasi semua. Luar biasa. Sertifikat itu dibawa oleh anaknya dari bapak itu. Terus ya berjalannya waktu saya berusaha bagaimana caranya mengembalikan. Yang penting dari pihak bank ini sudah tertutup. Sudah selesai. Tidak ada penyitaan apapun ya Bu ya. Saya tidak jadi tidur pindah tidur. Amin. Kalau tidak mengandalkan Tuhan nggak mungkin lah. Orangnya tuh kalau kan nggak begitu kenal. Tidak menguntungkan apapun tidak pernah ada pihak yang diuntungkan dari tadi. Saya percaya ini karena kuasa Tuhan. Sebelum ketemu pun berdoa terus ya. Berdoa terus. Ya. Wow. Mendoakan. Akhirnya ditolong. Sampai 1 tahun kemudian baru saya bisa mengembalikan semuanya. Saya kembalikan. Saya tanya, Pak, saya harus memberi bunga berapa? Karena anaknya kan juga kerja di bank, tapi bukan bank yang saya pinjamin. Terus bapak tersebut bilang, saya nggak suka bunga-bungain orang, karena dari bunga ini itu memiskinkan orang. Kalau kita mau menolong, tolong. Tuhan nanti yang memberkati saya, dia gitu. Wah, saya sampai mau nangis waktu itu. Kok bisa ya? Dari segitu gede nih, padahal waktu itu saya pusingnya kayak gitu. Berhari-hari, berminggu-minggu ya Bu ya. Sampai mundur sampai waktunya ternyata Tuhan buka jalan seperti itu. Cuman sebentar. Saya cuman ngomong tok gitu ya, menunggunya lama. Setelah itu ketemu ngomong sebentar, besok saya yang didatengin anaknya. Itu kalau benar-benar bukan Tuhan. Nah terus berjalan waktu sudah selesai katanya. Saya berjualan seperti biasa. Akhirnya masa COVID itu gimana itu? Nah setelah saya yang masalah bank selesai, saya masih bisa berjualan, bisa biayain anak, saya ada sisa uang, saya bisa buka warung, join dengan orang Sunda. Ini pun bukan orang yang saya kenal sebelumnya, karena dia belanja aja tempat saya. Dan itu bisa saya join sampai saat ini, Bu. Sudah 6 tahun ya. Kalau bukan karena kuasa Tuhan, saya juga nggak ngerti. Anak saya sekarang sudah lulus kuliah juga, tapi Tuhan berkati melalui itu semua. Jadi waktu kena COVID itu waktu masa pandemi ya. Waktu masa pandemi itu kan semua tutup. Termasuk tutup. Tokonya Kelontong itu juga mengalami stagnasi ya. Waktu itu saya sudah pelayanan di dapur KAP, Bu. Oh ya, ini Ibu Nike ini
apa juru masaknya ini, juru masaknya nasi gratis kalau saudara-saudara tahu nih. Saya sudah pelayanan di dapur KAP, lalu usaha saya berhenti, pekerjaan saya berhenti. Waktu COVID itu atau pandemi itu? Pertama kali. Terus setelah itu dapur KAP juga berhenti. Lalu saya bingung, saya muter, ternyata waktu itu ada rame usaha jualan online. Saya jualan di situ Bu sama tahu susu. Sesuatu yang sangat sederhana. Dulu saya pernah semarak juga itu ya, tahu susu. Itu pas gencar-gencarnya saya lalu kok dari Jombang. Padahal saya asalnya juga Jombang. Saya nekat. Waktu itu saya ada ambil mobil Bu. Jadi dudukan mobil saya itu saya lepas semua. Saya ke Jombang untuk bawa tahu. Dilepas, saya ke sana, saya cari dari satu hari 500 box. Besok lusanya, pokoknya 2 hari sekali saya ke sana, saya ambil tambah jadi 700 box. Seharusnya setiap hari, tapi saya tenaga yang nggak kuat. 2 hari kemudian saya ambil 750 box. Lalu lusanya lagi saya ke sana jadi 1000. Itu habis terus. Saya baru sampai di Solo, baru sampai di rumah. Yang ngantri sudah banyak sekali. Itu kurang lebih perbedaan anak Tuhan itu. Amin. Begitu loh, saudara ya. Sekalipun mungkin orang-orang pada sepi COVID tokonya sendiri juga mengalami itu, tapi Tuhan bisa mengadakan yang baru, buka jalan yang baru. Itu luar biasa. Akhirnya sampai bisa menghidupi kehidupan sehari-hari, bisa mengangsur mobil. Wow. Nah, terus setelah itu kira-kira cuma 3 bulan Bu, tapi saya menghasilkan uang mungkin kurang lebih 35 atau 40 jutaan. 3 bulan. Itu sudah bersih loh ya saya dapatnya. Kan saya sudah keluar bensin, modal apa-apa tuh dari uang hanya 3 juta. Saya punya cuma 3 juta sampai muter sampai jadi segitu. Akhirnya saya bisa bayar mobil. Nah setelah saya bisa bayar mobil, ini kan COVID masih berjalan Bu. Betul. Saya nunggak lagi Bu. Saya nunggak lagi sampai 2 bulan Bu nunggak. Gantian mobil. Lalu uang saya yang ada kan sudah mulai habis juga Bu. Saya kan harus tetap bayar listrik, bayar bulanan mobil itu, BPJS sampai mobilnya nunggak itu. Lalu saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, ini mobil punya Tuhan, berkat Tuhan. Kalau memang kehendak Tuhan, Tuhan yang bayar. Kalau enggak, saya balikin ke leasing nggak apa-apa. Saya daripada pusing. Itu sudah saya nggak mikir makan setiap hari kita makannya apa gitu, pokoknya sederhana banget Bu. Seadanya. Lalu setelah saya ngomong gitu wes pasrah sama Tuhan, Tuhan terserah. Saya harus balikin, saya nggak gelo, uang yang budget nggak bingung saya. Tapi kalau memang ini berkat dari Tuhan, memang Tuhan memberi untuk saya, Tuhan yang bayar, wes. Nggak tahu Tuhan menyediakan. Tuhan bisa. Sampai saat ini Bu saya bayar kurang ping 9. Nggak tahu caranya. Ternyata warung saya yang saya kerjasama dengan orang Sunda itu kan berjalan terus Bu. Lalu saya sewakan mobilnya juga. Saya dapat uang sewa, saya bayarkan itu. Bukan berarti saya nyewa ke mobil saya lancar Bu. Enggak, saya enggak dibayar orang sampai 6 juta juga Bu. Tapi Tuhan menyediakan berkat yang lain. Setelah itu berjalan waktu, di masa pandemi Delta itu kan enggak mungkin toh Bu orang mau kontrak tempat. Tempat saya dikontrak orang Bu. Dikontrak orang. Ada beberapa tempat lah Bu, di satu rumah kita agak luas. Jadi sebelumnya itu dulu kafe saya buat anak-anak kampus gitu tuh. Itu saya kontrakkan laku, bisa untuk menyambung hidup. Lalu saya pelayanan lagi. Berapa bulan kemudian, uang kan dia menipis toh Bu. Paling ngontrakin cuma 13,5 juta, cuman berapa. Ini toko saya yang biasanya untuk saya jualan, saya kontrakkan lagi Bu.
Dan setiap saya mengontrakkan, saya nggak pernah renovasi dulu, nggak mau saya. Uang hasil itu saya berkurang, saya mau. Terserah adanya seperti ini, kalau mau silakan. Selalu mereka yang benerin. Selalu mereka yang benerin, mereka yang buat jadi baik. Dan mereka membayar saya lunas. Tokonya saya kontrakkan, laku lagi. Jujuan. Nah, sampai suami saya, anak saya dulu yang kena COVID. Lalu dijemput ambulan, dibawa ke Donohudan. Nah, di waktu itu saya dengan suami, hampir anak saya kembali 2 minggu setelah di sana, saya sakit. Saya kayak demam dan batuk. Batuknya tapi batuk kering. Suami saya belum kena. Tapi saya nggak tahu kalau itu COVID. Terus suami saya kan, kita nggak berpikiran kena ke situ, ya udah. Suami saya biasa sekamar kita ini, akhirnya dia kena juga. Dia sakit juga, tapi kita belum berpikiran untuk kena COVID gitu, karena kita sudah nggak keluar sejak anak saya kena, kita nggak pernah keluar rumah gitu. Setelah itu suami saya kena sampai akhirnya nggak bisa napas. Saya juga nggak ada keadaan duit. Nah, ada teman-teman dapur ini, saya minta tolong, Bu, tolong beliin saya alat untuk mengukur oksigen itu loh, Bu. Wes pinjem bisa ngutang 1 bulan yang melalui Shopee. Oh iya, dikirim, Bu. Dipesenin, berapa hari kemudian datang. Saya pakaiin ke tangannya suami saya, nggak bisa, Bu. Sampai semua saudara nggak ada yang tahu. Semua saudara nggak ada yang tahu. Kami tidur di kamar, diukur nggak bisa, sampai akhirnya, wah ini saya harus dekat kamar mandi. Dekat kamar mandi. Waktu itu saya nyuruh orang lewat kemenakan, saya WA, tolong bapak kamu suruh bersihin tempat itu yang dekat kamar mandi. Pasang semua tempat tidur suami saya supaya bisa ke situ, karena dia sudah nggak bisa duduk, pipis pun melalui pispot itu loh. Jadi nggak turun. Saya juga kesel. Saya ngomong, karena saya nggak tahu kalau itu dia kena COVID juga. Saya juga kena itu, saya nggak tahu. Cuman saya ngomong, tapi jangan manja tau, orang aku yang kena gini aja, saya yang batuk-batuk aja masih bisa, panas malam tapi masih kuat kok. Tapi jangan manja. Nah, ternyata dia memang bukan disengaja, memang dia nggak bisa gitu loh. Kondisinya duduk langsung drop gitu. Iya, duduk langsung nggak bisa napas. Jadi harus rebahan terus. Akhirnya ruangan yang satu yang dekat kamar mandi itu dibersihkan. Dari situ saya tahu ternyata suami saya nggak bisa jalan, dan digendong sama bapak-bapak yang bersin itu. Setelah gendong, saya baru tahu itu ada cucu kemenakan saya yang lihat. Terus akhirnya dia cerita sama orang tuanya, ayah, tadi aku anjir digendong, pindahnya nggak bisa jalan, kaget. Nah, dari itu dia cerita ke grup keluarga dari suami saya. Saya tidak cerita keluarga suami maupun keluarga saya, nggak ada yang kami ceritain semua. Om-omnya dengar, yang di Salatiga itu semua pada dengar, kaget. Lalu mereka telepon, setelah kita pindah ke sana mereka telepon. Dia tanya, gimana kabarnya? Baik, saya gitu. Jadi ternyata suami saya itu bukannya dia manja, tapi dia benar-benar tidak bisa turun. Sudah drop ya? Sudah benar-benar drop. Dari tempat tidur itu nggak bisa turun. Akhirnya saya hubungi dari keluarga ala peduli. Peduli COVID ya? Peduli COVID. Lalu saya dihubungkan dengan dokter Dwi. Saya menceritakan semuanya. Lalu dari gereja saya dikirim sembako dan beberapa vitamin. Itu baru tahu kalau COVID gitu? Itu tanda-tandanya, kata dokter Dwi itu adalah COVID. Karena suami saya punya jantung, jadi komorbid. Ada komorbid. Nah, setelah itu dikirim dari keluarga vitamin. Jadi kami cuma minum vitamin selama kami sakit. Setelah 1,5 bulan saya di dalam rumah terus, kondisi kami sudah membaik, suami saya juga sudah membaik, tapi belum bisa
lama-lama untuk duduk, masih harus rebahan, saya keluar Bu, karena sebagian bahan makanan saya sudah lama nggak makan sayur. Ini saya mau keluar, uang yang saya pegang cuma 200. Tinggal uang itu aja? Tinggal uang itu aja. Baru saya buka pintu, tetangga depan rumah ada yang bicara, ini ada satu keluarga yang anaknya banyak sekaligus 10. Jadi 10 anaknya. Satu rumah 15 orang, tidak ada yang kerja situasi itu. Mereka sakit. Kena COVID juga? Kena sepertinya, tapi saya juga nggak tahu. Akhirnya hati saya tuh kok, saya orang itu yang lebih membutuhkan, keluarga itu yang lebih membutuhkan daripada saya. Kami cuma bertiga, tapi di kulkas masih ada telur, masih ada beras, masih ada Indomie. Saya nggak pikir panjang, saya langsung belanja. Saya kasihkan ke sana. Lalu ya udah, saya buat Indomie. Jam 10 saya nggak tahu Ibu, tiba-tiba ditelepon om dari suami saya, dari Salatiga, dia telepon. Gimana kabarnya? Dia nanya semua. Ya, sudah tak transfer ya, 2 juta. Wow. Saya kaget Bu. Lalu BPJS saya yang menunggak 200.000 dikasih orang yang lebih membutuhkan. Selang sekian jam langsung ada transferan 2 juta. Tuhan itu luar biasa ya. Banget. Itu berarti 100 kali lipat itu digenapi. Banget. Saya nggak kepikir. Saya sudah makan ini aja. Itu gitu. Urusan Tuhan. Wes saya gitu tok, nggak mau saya mikir ini itu. Dan saya tidak pernah berusaha untuk meminta atau berharap dengan, walaupun saudara atau mami papi saya sendiri, saya nggak mau ngabarin. Iya. Berharap sama karena Tuhan. Saya takutnya gini Bu, ini musibah dunia. Nanti kalau saya cerita ke saudara, apa saudara saya juga nggak ngalami seperti itu? Wes pokoknya saya andalannya Tuhan. Apa yang bisa saya lakukan, saya ingat firman-Nya Pak Obaja, harus jadi berkat untuk siapapun. Nah, setelah itu saya dikembalikan Tuhan seperti itu. Nggak cuman itu Bu. Let berapa hari saya dapat lagi transferan. Pokok total semuanya itu saya dapat transferan lagi sekitar 9 jutaan. Jadi semua total itu saya dapat 11 juta Bu. Wow. BPJS saya yang nunggak setahun Bu, dibayar langsung. Bukan saya yang bayar, itu di luar yang 11 juta Bu. Saya aduh Tuhan. Langsung bisa ke dokter lagi ya? Bisa ke dokter, nggak perlu bayar. Saya bisa bayar mobil lagi, nggak perlu. Berarti kan Tuhan yang bayar semua. Betul. Karena saya sudah luar biasa. Tuhan. Karena waktunya udah nggak cukup lagi. Saya sudah mendengar banyak mujizat nih ya dari Bu Nike, luar biasa. Yang jelas mengandalkan Tuhan terus ya Bu Nike. Amin. Luar biasa. Pemirsa, demikianlah kesaksian dari Ibu Nike, luar biasa ya. Memang firman-Nya mengatakan diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kalau saudara saat ini sedang mengalami satu masalah, andalkan saja Tuhan. Nanti Tuhan yang atur segala sesuatunya. Dari tidak bisa bayar kredit, tidak bisa bayar angsuran rumah, Tuhan tolong. Dari tidak bisa membayar angsuran mobil, Tuhan tolong. Semua karena benar-benar mengandalkan Tuhan. Jadi ayo mengandalkan Tuhan. Kalau tidak maksudnya kalau memang mau datang ke gereja, ayo. Banyak rema Tuhan, banyak kekuatan Tuhan yang dinyatakan saat kita tuh mau datang ke Tuhan. Amin, benar. Jadi tetaplah mengandalkan Tuhan, ini kuncinya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.